program studi perbankan syariah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irsa Dinas, FE MFI selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Zaki Mubarak Lubis, ME selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan juga bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Segmentation, Targeting, dan Positioning pada tabungan IB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Indonesia. Tahukah Anda mewujudkan keinginan itu mudah? Beribadah umroh, beribadah kurban saat Idul Adha, membeli gadget, membayar uang pangkal sekolah, berlibur, membayar uang muka rumah atau kendaraan. Inilah keinginan-keinginan yang biasa mewarnai kehidupan kita. Untuk mewujudkan semua keinginan ini, dibutuhkan perencanaan keuangan yang matang. Bersama tabungan IB Muamalat Rencana, Anda bisa merencanakan sambil menikmati berbagai kelebihan. Kelebihan pertama adalah setoran yang ringan, hanya dengan Rp100.000 per bulan dan bebas biaya administrasi bulanan. Kelebihan kedua adalah fleksibilitas. Anda bisa memilih jangka waktu menabung sesuai kemampuan, mulai dari 3 bulan hingga 20 tahun. Kelebihan ketiga adalah nyaman dan menenangkan. Di Bank Muamalat, dana Anda akan kami kelola secara syariah, bagi hasilnya halal dan menenteramkan. Anda juga bisa menikmati fasilitas auto debit gratis dari rekening sumber ke rekening tabungan IB Muamalat Rencana Anda. Saat jatuh tempo, dana akan dipindah bukukan secara otomatis ke rekening sumber. Kelebihan keempat adalah perkembangan dana yang terukur. Kami akan menginformasikan proyeksi dana Anda di depan dengan jumlah bagi hasil yang kompetitif. Kelebihan kelima adalah perlindungan bagi diri Anda. Dapatkan gratis asuransi jiwa tanpa perlu medical check up dengan nilai pertanggungan hingga Rp1 miliar. Tak hanya itu, Anda yang ingin mewujudkan impian sambil menikmati hadiah di depan, bisa memanfaatkan program tabungan rencana berhadiah. Bayangkan, Anda dapat memperoleh hadiah langsung saat pembukaan rekening tanpa diundi. Jika Anda ingin hadiah yang berbeda dengan yang kami tawarkan, sampaikan kepada kami, dan kami akan memenuhinya. Jadi jelas bukan? Apapun keinginan Anda, perencanaan keuangan adalah kunci mewujudkannya. Untuk perencanaan dengan berbagai kelebihan, buka tabungan rencana IB Muamalat hari ini juga. Nah, dari uraian di atas, maka yang menjadi latar belakang dari penelitian dapat dilihat dari tabel jumlah dana bank syariah tahun 2020 sampai 2022 sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa jumlah dana Bank Muamalat Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Bukopin. Berdasarkan fakta tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana analisis segmentasi, targeting, dan positioning pada tabungan IB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Indonesia. Lalu apa sih yang dimaksud dengan segmentasi, targeting, dan juga positioning itu? Nah, mari kita simak video berikut ini. Istilah strategi pemasaran, segmenting, targeting, positioning atau STP merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui dalam penetapan sebuah strategi bisnis. Hal ini berlaku untuk berbagai jenis produk bisnis dan juga cara pemasarannya, baik offline maupun online. 1. Segmenting. Segmenting adalah upaya memetakan pasar dengan memfilter konsumen sesuai kriteria yang kamu tentukan sebagai siapa target market kamu. Bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, gender, minat dan hobi, serta perilaku konsumen. Syarat segmentasi yang efektif diantaranya adalah terukur,
banyak, dapat diakses, dapat dibedakan, dan dapat dilayani. 2. Targeting. Setelah mengidentifikasi segmentasi pasar, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan menjadi target market. Targeting adalah upaya membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. 3. Positioning. Positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kita kepada konsumen. Apa yang menjadi perbedaan produk bisnis kamu dengan lainnya, dan apa saja keunggulannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bank menetapkan pasar sasaran untuk menarik nasabah tabungan IB Hijrah Rencana di Kota Padang. Yang kedua, untuk mengetahui bank menentukan jenis pasar di Kota Padang untuk menawarkan produk tabungan IB Hijrah Rencana. Yang ketiga, untuk mengetahui bank menetapkan dan menganalisa jenis pasar yang bisa menjadi target perusahaan untuk memasarkan produk tabungan IB Hijrah Rencana. Yang keempat, untuk mengetahui bank memilih dan memilah dari semua pasar yang telah ditargetkan. Yang kelima, untuk mengetahui bank merancang dan menganalisa pasar untuk diperkenalkan kepada masyarakat Kota Padang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bank melakukan penawaran kepada para nasabah yang tertarik untuk menggunakan produk tabungan IB Hijrah Rencana tersebut. Hasil penelitian yang pertama yaitu analisis segmentation. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari pihak manajemen dan juga marketing Bank Muamalat KC Padang bahwa pengelompokan pasar tabungan IB Hijrah Rencana berdasarkan segmentasi demografik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari segi pendapatan dan pekerjaan, yaitu nasabah yang memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan tetap seperti PNS dan juga pegawai swasta. Yang kedua, dari segi usia, yaitu umumnya nasabah yang sudah berkeluarga atau berumah tangga yang memiliki rencana masa depan untuk pendidikan anak dan rencana lainnya. Jika dilihat dari rentang usia, yaitu nasabah dengan umur 28 tahun ke atas. Yang kedua yaitu analisis targeting. Dari semua hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi target pasar tabungan IB Hijrah Rencana Bank Muamalat Indonesia KC Padang adalah nasabah yang memiliki penghasilan tetap seperti PNS dan nasabah yang mempunyai anak yang sedang menempuh pendidikan. Jika dilihat dari kebutuhan nasabah, maka yang menjadi target utama dari tabungan IB Hijrah adalah nasabah yang memiliki rencana pendidikan dengan pertimbangan karena di Bank Muamalat belum menyediakan produk tabungan khusus untuk pendidikan. Untuk menjangkau nasabah yang telah ditetapkan sebagai target pasar dari produk tabungan IB Hijrah Rencana tersebut, ada beberapa strategi yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia KC Padang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan teknologi digital untuk proses pemasaran dan pelayanan terhadap nasabah, yaitu melalui media sosial dan juga website resmi Bank Muamalat yang bisa diakses oleh nasabah. Yang kedua, selain itu, bank juga melakukan follow up secara berkala kepada nasabah, menanyakan dan mencarikan solusi terhadap keluhan ataupun kendala yang ditemui nasabah. Salah satu permasalahan yang kerap ditemui yaitu dengan beredarnya hoaks atau informasi bodong terkait penipuan dan sejenisnya yang mengatasnamakan bank muamalat yang berdampak terhadap berkurangnya kepercayaan nasabah terhadap produk bank muamalat. Sehingga dalam hal ini pihak bank bertanggung jawab untuk melakukan follow up secara berkala untuk
meluruskan permasalahan tersebut. Yang terakhir yaitu analisis positioning. Posisi tabungan IB Hijrah Rencana sejauh ini dilihat dari data dan fakta serta perbandingan indeks nasabah dengan produk serupa pada bank syariah lainnya menunjukkan bahwa posisi produk tabungan IB Hijrah Rencana Bank Muamalat Indonesia belum menepati posisi leader atau posisi teratas di pasar konsumen, atau dalam kata lain bahwa produk tabungan IB Hijrah Rencana pada Bank Muamalat Indonesia yang belum mampu menguasai pasar konsumen secara sempurna dibuktikan dengan masih rendahnya minat konsumen jika dibandingkan dengan produk tabungan sejenis pada bank syariah lainnya.